Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum. Insyaallah hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan membaca kitab Al-Fawaid fi Tashili Masailil Faraid, yaitu pembahasan tentang ilmu faraid. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang muqaddimah tentang faraid, ya, begitu juga kita membahas tentang ayat-ayat, hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh Faiz hafizahullah. Begitu juga kita membahas tentang al-huquq al-muta'alliqah bit-tarikah, kemudian arkanul irs, summa syurut al-irs, asbabul irs wa mawani' al-irs. Wa aidan kita sudah menyebutkan tentang al-warisuna minar rijal wal warisat minan nisa. Nah, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, memasuki pembahasan tentang langkah-langkah menghitung warisan dan juga bab at-ta'sil. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran tentang langkah-langkah menghitung warisan, apakah ada di antara antum yang sudah menghafalkan ahli waris dari kalangan laki-laki yang berjumlah 15 dan ahli waris dari kalangan perempuan? Baik, ada yang mau setoran? Udah Seth. Baik, silakan. Eh, Mana Seth? siapa? Nama antum siapa? Muhammad Amin. Tafadhol Muhammad Amin. Ahli waris al-warisuna minar rijal Nah, man Seth. haula mayyit. Awalan man? Mai. Ke bawah Seth. Al-Iban. Nah, Ibn. Terus. Ke bawahnya lagi. Uh, Ibn. Ibn ya Seth. Wa Ibnul Ibn. inazala. Nah, wa in nazal. Terus Terus ke samping kanan. ke atas Aku dulu, Syakik. ke atas dulu. Enam Seth. Ke atas Al-Ab. Mhm. Al-Ab Seth. Terus ke atasnya lagi. Al-Ab. Abul ab Abul jad Ab. dulu jad. Wa Wa in in ala. ala. Terus nyamping kanan. Ke kanan. Aku Syakik. Terus Terus ke kanan lagi al-akh lil ab liab. li ab. Nah, kemudian ke kanan lagi al-akh li Baik, terus Terus ke bawah al-akh syaqiq, ibnu ibnul akhi syaqiq wa in nazala. terus Terus ke bawah ibnul akhi li ab wa in nazala. terus Terus ke samping kiri dari al-ab, aku akul abi yani asyaqiq. al-am Enam al-am asy-syaqiq. syaqiq wa in ala. Terus ke kiri lagi al-am asyaqiq, Hmm? li'ab. Enggak, al-am liab Al-am li'ab. wa in Wa in ala. ala. Terus Ala. Terus di bawah al-am asyaqiq, uh, ibnul am asyaqiq wa in nazala. Terus di bawah al-am li'ab wa in ala.
al-ibn, ibnul am li ab wa in nazalah. Nazalah. Nafsah. Baik. Terus dua lagi. Eh, az-zawj, az-zawjah sama Az-zawj. al-mu'tik. Enam, Al-mu'tik wa az-zawj, Naam wa al-mu'tik. kullu asibin binafsihi lil mu'tik. Al-asim min nafs. Baik. Al-warisat minan nisa. Al-mayyit. Kemudian ke bawah al-bintul, bintun. Kemudian ke bawah lagi eh, ibn al-bin, eh, ibnul Bintul iban. Bintul iban. bintul ibn, Wa in bintul nazala ibn abuha. wa inna zala abuha. Nah, Nah, terus ke atas. terus ke atas ada Ustaz. Al-um, Hmm. kemudian al-jaddah min kibalil ab, wal jaddah min kibalil Baik. Terus terus ke kanan eh, ukhtu ukhtu syakik. Nah, syaqiqah, nah, al-ukhtu syaqiqah. Kemudian ke kanannya lagi al-ukhtu lil ab. liab. Nah, terus Kemudian ke kanan lagi al-ukhtu li baik. Dua Kemudian lagi. az-zawjah, kemudian al-mu'tiqah wa kullu nasibin Binafsihi wa lil nafsihi lil mu'tiqah. mu'tiqah. Baik. Man ba'dahu. Ada lagi nggak yang mustaran? Silakan angkat tangannya atau langsung bilang aja. Nggak ada? Baik. Labas. Mungkin nanti untuk kedepannya nanti banyak lagi yang diminta dihafalkan ya. Baik, ini yang versi Arabnya ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau al-warisuna minar rijali khamsata asyar wa hum aliban wa ibnu liban wal ab wa abul ab wa in ala. Ya kalau ibn itu wa in nazal. Al akh syaqiq, al akh li ab wal akh li Ibn al akh syaqiq wa in nazal, ibn al akh li ab wa in nazal, al am syaqiq wa in ala, al am li ab wa in ala, ibn al am syaqiq wa in nazal, ibn am li ab wa in nazal. ثم الزوج والمعتق وكل عاصب بنفسه للمعتق. أما الوارثات من النساء وهن البنت بنت الابن وإن نزل أبوها، الأم، الجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب، الأخت الشقيقة، الأخت لأب والأخت لأم. أبناؤهن ليسوا من الوارثات أو من الوارثين لأن أدلت بأنثى أو أدلون بالأنثى. الزوجة والمعتقة وكل عاصب بنفسه للمعتقة. Ini versi bahasa Arabnya. Ada bahasa Indonesia. Sebentar. Rupanya Ana lupa tadi. Untuk versi Indonesianya mungkin di akhir nanti ya. Baik, kalau kulihat. Nah, Fadal Akmal, Syekh, Ustaz, kemasuran Ustaz. Boleh. silakan. Baik. Al-warithuna minar rijal khamsata asyar. Al-ibn wa ibnul ibn wa in nazal, al-ab, abul ab wa in ala, uh, al-ukhtu syaqiq, al-akh syaqiq, al-akh lil ab, al-akh lil ibn ah syaqiq wa in nazal, ibn ah lil wa in nazal, Liab, ibn ah lil ab wa in nazal, al-am syaqiq, al-am syaqiq wa in ala, al-am lil ab wa in ala, ibn am ibn am syaqiq wa in nazal, ibn am lil ab wa in nazal, az-zawj al-mu'tiq. Ada syana. Asad. nah, Al-warisat minan nisa. Al-warisuna minan nisa asyarah, al-bin
bintul ibn wa in nazala abuha uh, uh, al-um al-jaddah wa min kibalil ab al-jaddah min kibalil al-ukhtu syaqiqah al-ukhtu lil ab lil um al-ukhtu lil az-zawjah al-mu'tiqah wa kullu 'asibin binafsihi wa kullu 'asibin. Binafsihi Nah, lil mu'tiqah. Nah, al-mu'tiqah. baik. Nah, itulah 15 ahli waris dari kalangan laki-laki dan 10 dari kalangan wanita. Baik, yang lain mungkin nanti nyusul untuk menghafalkan 25 ahli waris ini ya. Baik, kita masuki pembahasan tentang anwa'u al-irs. Macam-macam warisan. Warisan itu ada dua bentuk ya. Ada yang disebut dengan al-fard dan ada yang disebut dengan at-ta'sib. Adapun yang dimaksud dengan al-fard itu adalah an-nasibu al-muqaddar syar'an liwarisin makhsusin la yuzadu illa birrad wa la yanqusu illa bil'aul. Jadi yang maksud dengan fard itu adalah warisan dengan bilangan atau bagian tertentu. Dan bagian-bagian warisan itu ada 6. Ada setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan 1/6. Nah, itu disebut dengan al-fard. Jadi ada warisan yang bagiannya sudah jelas. Dan ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara al-fard itu disebut dengan ashabul furud. Adapun jenis yang kedua dari warisan adalah at-ta'sib. Adapun yang dimaksud dengan at-ta'sib adalah al-irsu bi ghairi taqdirin. Ya, warisan tanpa bagian tertentu. Dan orang yang mendapatkan warisan dengan cara ta'sib itu adalah asobah. Ya, kalau mufradnya adalah al-asib, kalau jamaknya adalah asobah. Nah, maksud dari asobah adalah orang-orang yang mendapatkan warisan dengan cara ta'sib. Fayarisul asib jami'al mal idzam farada. Nah, jadi kalau asib sendirian, nggak ada yang lain, maka dia akan menguasai seluruh harta. Wa yarisul baqi ba'da ashabil furud. Dan dia akan mendapatkan sisa setelah ashabul furud. Wa yaskut idza staghraqatil furud at-tarikah. Nah, tapi kalau ashabul furud sudah menghabiskan warisan, maka dia gugur, artinya tidak mendapatkan warisan. Nah, jadi inilah yang disebut dengan al-fard dengan at-ta'sib. Al-fard itu warisan dengan bilangan tertentu, sementara ta'sib warisan dengan bagian tidak tentu. Maka berdasarkan macam-macam warisan ini, maka ahli waris itu terbagi menjadi 4 kelompok. Ya, yang 25 tadi terbagi menjadi 4 kelompok. Taqsimul warasah hasba anwa'il irs. Ada di antara ahli waris itu yang alladzina yarisuna bil fardil mahdi. Artinya yang hanya mendapatkan warisan dengan jalan fard. Ya, artinya dia hanya bisa menjadi ashabul furud. Ada juga ahli waris yang yarisuna bi ta'sibi al-mahd. Artinya hanya bisa mewaris dengan cara ta'sib saja. Artinya dia selalu menjadi asobah. Ada juga ahli waris yang taratan bil fardi wa taratan bi ta'sib. Yani terkadang dia mewaris dengan cara al-fard dan terkadang dia dengan cara at-ta'sib, tapi tidak menggabungkan kedua-duanya. Cuman ada yang menggabungkan kedua-duanya ya. Alladzina yarisuna taratan bil fard wa taratan bit ta'sib wa taratan bihima ma'an. Baik. Nah, adapun alladzina yarisuna bil fardil mahad haula'i sab'ah al-um, ummul ab, yani jaddah min kibalil jaddah min kibalil ab. Al-akhli al-ukhtu li az-zawj waz-zawjah. Nah, mereka ini selalu mendapatkan bagian tertentu. Jadi salah kalau seseorang nanti ketika mengerjakan soal dia menyatakan dapat sisa, enggak. Zauj atau zaujah dapat sisa, itu salah ya, karena dia tidak mendapatkan warisan dengan asobah atau dengan sisa. Ya, jadi nanti bisa sepertiga, 1/6,
Ya, jaddah itu 1/6, al-akh li-um 1/3/6, zauj setengah 1/4, zaujah 1/4 1/8, gitu aja. Baik. Adapun yang kedua, alladzina yarisuna bi ta'sibi al-mahd. Ini kebanyakannya laki-laki ya, yaitu al-ibn, ibnu liban wa in nazal, al-akh syakik, al-akh li'ab, ibn akh syakik wa in nazal, ibn akh li'ab wa in nazal, al-am syakik wa in ala, al-am li'ab wa in ala, ibn am syakik wa in nazal, ibn am li'ab wa in nazal, al-mu'tiq wa asabatuhu, al-mu'tiqah wa asabatuha. Mereka ini selalu kita kasih sisa ya. Jadi kalau mereka dapat kalau ada mereka dalam warisan, maka bisa dia dapat sisa atau dia mahjub dengan orang yang lebih dekat. Nah, ini dengan taksib saja. Mereka ini asobah semuanya. Cuman ada alladzina yarisuna taratan bil fardi wa taratan bit taksib. Ya, terkadang dia dengan fard, terkadang dia dengan taksib. Baik. Baik, untuk contohnya nanti ya. Contohnya nanti insya Allah ada pelajaran khusus tentang ini. Kita cuma membagi warisan saja. Ya, maksudnya membagi ahli waris saja. Ya, mengelompokkan ahli waris saja terlebih dahulu. Jadi ada alladzina yarisuna bil fardi dan ada yang terkadang dia mewaris dengan taksib. Mereka ada 4. Al-bins wa bintul ibn, al-ukhtu syaqiqah wal ukhtu li'ab. Nah, mereka ini kadang mendapatkan fard dan terkadang dengan taksib. Nah, cuman ada yang yarisuna taratan bil fard wa taratan bi taksib wa taratan bihima ma'an, menggabungkan keduanya. Mereka ada 2, yaitu al-ab wa abul ab, yakni al-jad wa in ala. Baik, maka diingat, inilah pembagian ahli waris berdasarkan macam-macam warisan. Nah, yang perlu diingat sekarang adalah alladzina yarisuna bi ta'sibil mahd. Ya, kalau kita mendapati orang-orang tersebut, maka kita berikan dia sisa. Sudah? Baik. Sekarang kita masuki pembahasan berikutnya. Nah, ini yang kata Anda tadi, yang versi Indonesia. Jadi mayit, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek dari ayah, yakni kakek dari pihak ayah. Karena kakek dari pihak ibu bukan ahli waris. Kemudian saudara kandung, saudara seayah, dan saudara seibu. Anak laki-laki dari saudara kandung dan anak laki-laki dari saudara seayah. Dan ini ingat wa in nazal dan seterusnya ke bawah. Kemudian al-am syaqiq, yaitu paman kandung, al-am li'ab, paman seayah, anak laki-laki dari paman kandung berarti sepupu, anak laki-laki dari paman seayah, sepupu juga. Ya, baru setelah itu suami dan mu'tiq, dan semua asabahnya mu'tiq. Ini dari kalangan laki-laki. Adapun dari kalangan perempuan, ada anak perempuan, ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Ingat, cucu perempuan selalu harus dari anak laki-laki. Kalau dari anak perempuan bukan ahli waris. Ibu, nenek dari ibu, nenek dari ayah. Nah, ini hebatnya nenek ya, semuanya waris ya, baik dari kalangan ibu, dari pihak ibu atau pihak ayah. Kemudian saudari kandung, saudari seayah, dan saudari seibu. Tinggal istri dan mu'tiqah. Nah, inilah ahli waris dari kalangan perempuan. Jadi antum bebas mau ngafal yang versi bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Boleh-boleh saja. Walaupun lebih utama memang yang bahasa Arab ya. Karena itu yang sesuai dengan yang disebutkan di dalam kitab. Baik, kita masuki pembahasan tentang langkah-langkah menghitung warisan. Ya, jadi kalau kita ingin menghitung warisan itu sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Pertama, pastikan rukun dan syarat warisan terpenuhi. Ya, karena kalau rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi pewarisan. Pastikan adanya sebab warisan yang menghubungkan ahli waris dengan mayit. Jangan sampai seseorang memberikan warisan kepada yang bukan ahli waris. Pastikan tidak ada halangan dalam pewarisan, ya. Kemudian tunaikan hak-hak terkait harta peninggalan,
Ya, maka setelah ini dipastikan sudah dipenuhi, baru kita masuki teknis perhitungan. Pertama adalah tulis semua ahli waris, artinya data semua ahli waris yang ada. Ya, yang tadi kita sebutkan 25 orang tadi siapa saja yang hidup ketika ketika mayit meninggal dunia. Kemudian tentukan bagian masing-masing untuk ahli waris baik dengan fard atau taksib. Kemudian tentukan asal atau pokok masalah. 4. Bagikan saham kepada masing-masing ahli waris. Bagikan harta warisan kepada masing-masing ahli waris. Coba lihat di sini. Contoh kasus. Tufiya rajulun an zaujatin wa ummin wa abin wa ibnin wa akhin syaqiqin wa am syaqiq wa taraka 24 alfa riyal. Seorang laki-laki meninggalkan istri, ibu, ayah, anak laki-laki, saudara kandung, dan paman kandung. Dan dia meninggalkan 24.000 real misalnya. Maka bagaimana buat kolom seperti ini? Jadi 4 kolom. Ya, ini langkah pertama. Langkah kedua, tulis semua ahli waris yang ada. Tadi kita sebutkan ada zaujah, ab, ibn, akh syakik, am syakik. Baik. Langkah berikutnya, tentukan bagian setiap ahli waris, baik fard, taksib, atau hajab. Nah, tentunya untuk mengetahui hal ini, nanti ada pelajaran secara rinci. Jadi, kalau zaujah dalam kasus ini, karena ada anak, dia dapat 1/8, 1/6, ab juga 1/6, ibn itu asobah atau baki, sementara akh syakik, am syakik itu mahjub karena adanya ibn. Baik. Nah, ini berikutnya. Kemudian tentukan pokok masalah. Pokok masalah itu maksudnya KPK dari penyebut yang ada. Ya, yaitu 24. Jadi ada 8, 6, 6. KPK dari 8 dan 6 itu adalah 24. Baik, nah insya Allah setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari aslul masalah. Ya, itulah yang disebut dengan bab at-ta'sil. Berikutnya, memberikan saham kepada setiap ahli waris. Tadi diketahui asal masalahnya 24. Maka 1/8 dari 24 adalah 3. 1/6 dari 24 adalah 4. 1/6 dari 24, 4. Sisanya adalah 13. Nah, yang kuning ini disebut dengan saham. Saham setiap ahli waris. Maka setelah diketahui asal masalah dan saham, baru kita bagikan warisannya. Ya, tadi dikatakan bahwasanya warisannya 24.000. Maka 24.000 ini dibagikan dengan aslul masalah yaitu 24, maka 1.000. Maka 1.000 nanti dikalikan setiap saham masing-masing. 1.000 kali 3, maka zaujah dapat 3.000. Ibu 4.000, ayah 4.000, dan anak 13.000. Baik, ini adalah contoh sederhana dari pembagian warisan. Baik, sekarang kita masuki. Nah, tadi kan berarti ini bikin kolom seperti ini. Data ahli waris yang ada. Tentukan bagian masing-masing, baik dengan fard atau ta'sib atau hajab. Kemudian tentukan asal masalah, tadi dapatnya 24. Kemudian bagikan saham masing-masing, maka 3, 4, 4, 13. Baru bagikan harta warisannya. Baik, nah sekarang kita akan masuki babut ta'sil, yaitu bab tentang mencari aslul masalah. Yang mana pada poin tadi? Ini yang mencari 24. Nih ya. Nih, bagaimana cara mencari 24? Itu yang dimaksud dengan babut ta'sil. At-ta'sil huwa tahsilu aqalli adadin yakhruju minhu fardul mas'alati au furudiha biduni kasrin. Jadi yang dimaksud dengan bab ta'sil itu adalah cara mencari angka terkecil yang bisa dibagikan kepada penyebut yang ada pada bagian ahli waris. Ya. Atau istilahnya KPK gitu aja lah, lebih singkat. Nah, kita akan bagi pembahasan kita menjadi 4 macam. Pertama adalah at-ta'sil fil masail allati fiha asobah faqat.
Jadi kalau dalam kasus itu cuma ada asobah, gimana caranya? Berapa asal masalahnya? At-ta'sil fil masail allati fiha fardun wahid faqat. Kemudian at-ta'sil fil masail allati fiha fardhan, wal akhir at-ta'sil fil masail allati fiha akthar min fardain. Baik, nabda min al-qismil awal. Nah, sebelum itu kita harus mengenal apa yang disebut dengan furud wa usul masail. Furud, ya, al-unsurani lil fardi. Ya, dua penyusun atau dua unsur dari al-fard. Fard itu pecahan artinya, ya, pecahan atau bagian ahli waris. Misalnya setengah. 1/2. Satu di dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan pembilang. Dua itu disebut dengan penyebut. Nah, di dalam bahasa Arab, ya, pembilang itu disebut dengan istilah al-bastu. Al-bastu. Nah, adapun yang penyebut yaitu dua itu disebut dengan al-maqam. المذكور المقام. Taib al-maqam. Baik. Nah, adapun al-furud, ya, bagian-bagian warisan itu yang muttafaq alaiha itu ada 6. Setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Ya, ana harap ini dihafalkan. Setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Jadi tidak ada bagian selain ini dalam masalah warisan. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, baik. Adapun usul masail, idza wujida fil mas'alah fardun au aksar. Jadi kalau ternyata dalam suatu kasus terdapat salah satu fard, setengah kah atau 1/4 kah, atau lebih, misalnya setengah dengan 1/4 dalam satu kasus, setengah dengan 2/3 kah misalnya. Fayakunu aslul mas'alah wahidan min hadhihi sab'ah. Ya, salah satu dari 7 usul berikut. Yang pertama 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Jadi kalau ada salah satu fard atau lebih dalam satu kasus, maka asal masalah tidak keluar dari 7 ini. Baik, nah bagaimana cara mengetahui asal masalahnya 2 atau asal masalahnya 6 dan seterusnya? Nah, inilah yang kita bahas sekarang. Pembahasan pertama adalah at-ta'sil fil masail allati fiha asabah faqat. Nah, tadi yang mungkin yang ditanyakan tadi, ya, contohnya. Idza wujida fil mas'alah asabah faqat, fayakunu aslul mas'alah min adadi ru'usihim. Fa fi hadhil halah la yujad haddun li aslil mas'alah. Limadza li'anna adad ru'us la haddalah. Baik. Misal, halaka halikun an salasati abna. Seseorang meninggalkan 3 orang anak laki-laki. Dan kita sebutkan tadi anak laki-laki adalah asobah. Dan ternyata dia tidak memiliki ahli waris yang lainnya. Maka dalam hal ini sudah, ini asobah saja dalam kasus ini. Maka harta kita bagi 3, ya, masing-masing dapat 1. Jadi sesuai dengan jumlah kepalanya. 3 iben berarti bagi 3. 5 iben berarti bagi 5, dan seterusnya. Tapi ingat kalau ini semuanya laki-laki. Misal yang lain, aksyakik. Aksyakik semuanya adalah asobah. Ya, halaka halik an arbah ikhwa asyikqa. Maka ada 4 aksyakik, sudah kita bagikan 4. Jadi asal masalah 4, masing-masing sahamnya 1. Nah, ini semuanya laki-laki. Tapi kalau tercampur antara laki-laki dengan perempuan, misalnya halaka halik an ibnaini wa bint. Maka kalau ada dengan perempuan, maka laki-laki itu dihitung 2 kepala. Ibn 2, ibn 2, bin 1. Kita jumlahkan maka 5. Nah, jadi untuk yang asobah saja, ya, maka itu tidak terbatas asal masalahnya, tergantung jumlah kepalanya. Baik.
Coba Anda tanya. Di sini ada yang namanya Muhammad ya, Muhammad saja. Muhammad, kalau misalnya seorang meninggalkan 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan, harta dibagi berapa? 5 anak laki-laki, 5 perempuan, Ustaz. Iya, 15. ya 15. Laki-laki masing-masing 2, perempuan 1, gitu ya. 1. Nah, Baik, Ustaz. Muhammad Amin. Kalau seorang meninggalkan 15 saudara seayah, harta dibagi berapa? 15. Baik. Muhammad Huzaifah, kalau misalnya 2 anak laki-laki dengan 2 anak perempuan, harta dibagi berapa? 6, Ustaz. 6. Ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, Mas Antum. Jadi kalau masalah di dalam kasus itu hanya terdapat asobah, sudah langsung dihitung jumlah kepalanya berapa, dibagi rata. Kecuali kalau di situ ada perempuan, maka laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Baik. Itu bagian pertama. Sekarang, at-ta'silu fil masail allati fiha fardun wahid faqat. Ya, kalau dalam kasus ada satu fard, ada salah satu ashabul furud. Misal, idza wujida fil mas'alah fardun wahid faqat fayakunu aslul mas'alati min maqami dzalikal fard. Apa tadi artinya maqam? Siapapun jawab, silakan. Penyebut. Nah, jadi Penyebut. diambil dari penyebutnya. Misal, halaka halik an bins wa aksyakik. Bins nanti dapat setengah. Nah, pelajaran tentang dia dapat setengah, syarat-syaratnya apa nanti setelah ini insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas di sini ada setengah dengan sisa. Maka di sini cuma ada satu fard yaitu setengah. Maka langsung asal masalahnya dari penyebutnya yaitu 2. Maka setengah dari 2 1, sisanya 1. Halakat halikatun an zaujin wa ibn. Zauj karena ada anak nanti seperempat. Ibn baki asobah. Maka 4 1 3. Jadi diambil dari penyebut. Halaka halikun an zaujah wa ibn. Ya, zaujah sumun ya 1/8 karena ada ibn. Ibn sisanya. Maka semasalah 8, 1/8-nya 1, sisanya 7 untuk ibn. Halaka halikun an bintaini wa am syakik. Bintaini 2/3. Ya, am syakik baqi. Maka semasalah 3, 2/3 dari 3, 2, sisanya 1. Halaka halikun an wa ab. Sepertiga, ab 3. Ab baqi, afwan. Maka di sini ada sepertiga, maka ambil penyebutnya 3, 1, ab 2. Halaka halikun an ab wa ibn. Ab karena ada anak 1/6, ibn sisanya. Maka masalah 6, 1/6 1, sisanya 5. Nah, jadi cuma mengambil langsung dari penyebutnya saja kalau hanya ada satu fard. Ya. Nah, ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga, nah yang di sini yang perlu perhatian khusus karena ada kaidah di sini. At-ta'sil fil masail allati fiha fardhan. Jadi kalau ada dalam satu kasus itu 2 fard, 2 dari ashabul furud. Idza wujida fil mas'alati fardhani fananzur fi maqamail fardaini. Maka kita lihat 2 penyebut dari fard. Wa nuqarin bainaha dan kita bandingkan antara keduanya. Wal alaqatu bainal adadain la takhruj an arba'ati ihtimalat. Dan hubungan antara 2 angka itu tidak keluar dari 4 kemungkinan. Ada yang disebut dengan tamasul. Huwa an yatasawa al-adadan. Angkanya sama. Jadi misalnya dalam kasus itu ada setengah dengan setengah. Berarti kita lihat 2 dengan 2. Oh, berarti 2 penyebut ini disebut dengan tamasul. Tamasul karena sama. Ya, 3 dengan 3 tamasul, 6 dengan 6 tamasul. Ya, itu gampang insyaallah. Kemudian at-tadakhul. Apa yang dimaksud dengan at-tadakhul? Ayang qasima al-adadul akbar al-adad al-asghar. Jadi ada 2 angka, yang mana angka yang lebih besar itu bisa dibagi dengan angka yang lebih kecil. Seolah-olah yang kecil itu masuk ke yang
besar. Misalnya 4, 2. 4 kan bisa dibagi dengan 2. 6 bisa dibagi dengan 3. 8 bisa dibagi dengan 2. Maka alaqah antara dua angka ini disebut dengan tadakhul. Dan yang ketiga adalah at-tawafuq. Huwa ayyanqasimal adadani ala adadin salisin mushtarakin bainahuma. Misalnya 6 dengan 4. 6 dengan 4, dia bukan tamasul karena nggak sama. Dan dia juga bukan tadakhul. Kenapa? Karena adadul akbar, angka yang besar tidak bisa dibagi dengan angka yang kecil. Hanya saja dua angka ini bisa dibagi dengan angka yang sama. 6 bisa dibagi 2 sebagaimana 4 bisa dibagi 2. Maka yang seperti ini itu disebut dengan tawafuk. Ya, jadi sepakat keduanya bisa dibagi dengan angka 2. Itu disebut dengan tawafuk. Begitu juga 8 dengan 6 bukan tamasul dan juga bukan tadakhul. Tetapi keduanya bisa dibagi dengan angka yang sama yaitu 2, maka mereka disebut dengan tawafuk. Sudah? Dan yang keempat adalah tabayun. Huwa an yakhtalifal adadan fala yakuna mutamathilaini wala mutadakhilaini wala mutawafiqaini. Ya, jadi saling berselisih antara dua angka ini. Ya, jadi tidak sama. Begitu juga bukan tadakhul karena angka yang besar tidak bisa dibagi angka yang kecil dan juga bukan mutawafiq. Ya, coba contohnya di sini 32. 32 enggak sama. Terus 3 enggak bisa dibagi dengan 2. Terus keduanya tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Ya, paling cuma 1. 3 bisa dibagi dengan 1, 2 dibagi dengan 1. Cuman 1 itu tidak diperhitungkan. Maka ini disebut dengan tabayun karena tidak ada alaqah antara keduanya. Begitu juga 4 dengan 3, 8 dengan 3. 8 dengan 3 tidak sama. 8 tidak bisa dibagi dengan 3 dan keduanya tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, maka ini disebut dengan tabayun. Nah, jadi 4 hubungan antara dua angka ini, inilah yang disebut atau diistilahkan oleh para ulama dengan nisab al-arba. Wa hadhil alaqat al-arba sammahal furadiyun an-nisab al-arba. Jadi kalau antum nanti mendengar istilah nisab arba, itu maksudnya tamasul, tadakhul, tawafuq, tabayun. Sudah? Nah, sekarang kita masuki bagaimana kalau ini terjadi pada kasus warisan. Pertama kita anggap tamasul, artinya dua penyebutnya tamasul. Idza kana maqama al-faradaini, apabila dua penyebut dari fard itu mutamatsilaini, yaitu tamasul, fayakunu aslul masalah min ahadil maqamaini. Maka cukup ambil salah satu dari penyebut. Misal, seorang halakat halikatun an zaujin wa ukhtun syaqiqah. Taib fazauj nis, ukhtun syaqiqah nis. Coba di sini ada dua fard yaitu setengah dengan setengah. Maka kita lihat dua penyebut yang ada, dua dengan dua. Dua dengan dua tamasul. Maka kaidahnya kita ambil cukup salah satu penyebut. Maka asal masalahnya dua, setengah dari dua satu, setengah dari dua satu. Ini kalau tamasul. Misal yang lain. Ukhtani syaqiqatan dan ukhtani li'um. Ukhtani syaqiqatan 2/3, ukhtani li'um 1/3. Maka di sini 3 dengan 3 tamasul. Maka ambil salah satu asal masalah 3, 2/3-nya 2, 1/3-nya 1. Contoh yang lain, ada akhli dan akh syakik. 1/6, akhli 1/6, akh syakik sisanya. 6 dengan 6 tamasul, maka cukup ambil salah satu, 6, 1/6-nya 1, 1/6 1, sisanya adalah 4. Nah, ini kalau tamasul. Wasani at-tadakhul. Idza kana maqama al-faradaini mutadakhilaini fayakunu aslul mas'alah min akbaril maqamaini. Nah, kalau ternyata tadakhul, maka kita ambil yang paling besar. Misal, ada zauj, bint, dan akh syakik. Zauj 1/4, bint setengah, akh syakik baqi. Maka ada 1/4 dengan setengah. Maka kita lihat ada 4 dengan 2. Dan 4 dengan 2 itu disebut tadakhul. Karena angka yang besar bisa dibagi dengan angka yang kecil. Maka cukup ambil angka yang besar. Maka asal masalahnya adalah 4. 1/4 dari 4 1. Setengah dari 4 2. Dan sisanya adalah 1. Baik. Contoh berikutnya.
akhli am syakik. Sepertiga, akhli seperenam, am syakik baki. Maka kita lihat ada 3 dan 6. Dan keduanya itu adalah tadakhul, maka ambil yang besar. Afwan, sebentar. Baik, kita lanjutkan. Jadi sepertiga, akhli seperenam. Maka 6 dengan 3 itu tadakhul. Karena 6 bisa dibagi dengan 3, maka cukup ambil angka yang besar. Maka masalahnya 6, sepertiganya 2, seperenamnya 1, dan sisanya adalah 3. Contoh yang lain, zaujah bin dengan aksyakik. Zaujah 1/8, bin setengah, maka ada 8 dengan 2. Dan keduanya tadakhul, maka ambil yang besar 8, 1/8 1, setengahnya 4, sisanya adalah 3. Baik, ini yang disebut dengan tadakhul. Nah, kalau tawafuk, nah ini perlu perhatian khusus karena agak ribet sedikit. Idza kana maqamal fardhaini mutawafiqaini, tawafuk. Tawafuk tadi masih ingat adalah yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Fayakunu aslul mas'alah min hasili darbi wifqi ahadil maqamaini fi kamilil akhar. Baik, kita contohkan lebih mudah. Seorang meninggalkan zaujah, akhli aksyakik. Zaujah rubu atau 1/4, akhli seperenam, sisanya aksyakik. Kita lihat di sini ada 2 fard, 1/4 dan 1/6, maka kita lihat 4 dengan 6. 4 dengan 6 itu bukan tamasul dan juga bukan tadakhul, tapi keduanya adalah tawafuk. Cara menyelesaikannya, coba lihat di sini. Kita tulis dulu sini 4 dan 6. 4 dengan 6, kedua-duanya bisa dibagi dengan 2. Nah, 4 dengan 6 ini disebut dengan kamil adadain atau adat al-kamil, bilangan yang sempurna. Keduanya itu bisa dibagi dengan 2. Ya. Nah, 2 ini diistilahkan dengan qasim mushtarak akbar. Dalam istilah bahasa Indonesia itu adalah FPB. Ya, pokoknya 6 dengan 4 bisa dibagi dengan 2. Sekarang kita bagi. 4 bagi 2 adalah 2. Nah, 2 ini disebut dengan wifq arba'ah. Artinya bentuk sederhana atau bilangan sederhana dari 4. Kemudian 6 bagi 2 adalah 3. Nah, ini disebut dengan wifqu sittah karena bilangan sederhana dari 6. Ya. Jadi bagi dulu. Nah, setelah itu tadi disebutkan asul masalahnya dari hasili darbi wifqi ahadil maqamaini fi kamil akhar. Kita ambil wifqu 4 yaitu 2, kita kalikan dengan 6. 2 kali 6 atau wifqu 6 dikalikan 4, 3 dikalikan 4 atau kali silang istilahnya ya. Maka 2 kali 6 12, 3 kali 4 juga 12. Maka asul masalahnya adalah 12. Maka 1/4 dari 12 adalah 3, 1/6 dari 12 adalah 2, dan sisanya adalah 7. Baik, kita contohkan yang lain. Halaka halik an zaujah wa wa ibn. Zaujah 1/8, 1/6, ibn sisanya. Maka kita lihat 8 dengan 6. Ini tadi disebut dengan kamil adadain. Ya, adat kamil. Ini bisa dibagi 2. Ini disebut FPB atau qasim mushtarak akbar. 8 bagi 2, nanti 4 hasilnya. 6 bagi 2. Nah, 4 ini disebut wifqi samaniyah. 6 bagi 2, 3. Ini disebut wifqi sittah. Maka kali silang 4 kali 6 atau 3 kali 8. Ingat hasilnya harus sama, yaitu 24. Kalau beda hasilnya maka salah. Baik. Maka masalah 24. 1/8-nya 3, 1/6-nya 4, sisanya adalah 17. Jadi begitu cara menyelesaikan kasus tawafuk. Ya, jadi dibagikan dulu, kemudian dikalikan silang.
Baik, yang terakhir adalah at-tabayun. Idza kana maqamal fardaini mutabayyiyaini fayakunu aslul mas'alah min hasili darbi ahadil maqamaini fil akhar. Maka langsung dikalikan saja keduanya. Misal halaka halik an ukhtin syaqiqah wa ummin wa am syaqiq. Waktu syakikah nis setengah, sepertiga, dan am syakik baki. Maka 2 dengan 3 tabayun, karena bukan tamasul, bukan tadakhul, bukan tawafuk. Maka kalau tabayun dikalikan saja 2 kali 3, maka 6. Setengahnya 3, sepertiganya 2, dan sisanya 1. Halaka halik an wa zaujah wa akh syakik. Sepertiga, zaujah rubu' seperempat, sisanya akh syakik. 4 dengan 3 tabayun kita kalikan 12. Sepertiganya 4, seperempatnya 3, sisanya adalah 5. Halaka halik an wa zaujah wa bintain wa am syakik. Baik. Maka di sini afwan, ini ada yang kelebihan ya. An zaujah wa bintain wa am syakik. Nah, zaujah sumun 1/8, bintan 2/3. Maka 8 dengan 3 itu tabayun kita kalikan, maka 24. Ya, 1/8-nya 3, 2/3-nya 16, sisanya adalah 5. Nah, ini tabayun. Khulasah qawaidin nisab al-arba. Kalau tamasul, idza kana maqamal fardaini mutamasilaini fayakunu mas'alah min ahadil maqamaini. Tadakhul idza kana maqama al-fardaini mutadakhilaini fayakunu masalah min akbaril maqamaini. At-tawafuq idza kana maqamal fardaini mutawafiqaini fayakunu aslul masalah min hasili darbi wifqi ahadil maqamaini fi kamil akhar. Ya, tadi kali silang maksudnya. Yang keempat adalah at-tabayun idza kana maqamal fardaini mutabayyinaini wa yakunu asl masalah min hasili darbi ahadil maqamaini fil akhar. Ya, langsung dikalikan saja. Nah, pembagian yang terakhir, ada pembahasan terakhir adalah at-ta'sil fil masail allati fiha akthar min fardaini. Artinya salah sufurut atau akthar. Bagaimana caranya? Idza kana fil mas'alah akthar min fardaini fananzur bainal maqamainil awwalaini binisabil arba wa natiju nanzuru bainahu wa bainal maqamil tsalis binisabil arba aidan wa natij yakunu asal masalah. Misalnya begini. Ada kasus halakat halikatun an ummin wa ukhtun syaqiqah wa akhli wa am syaqiq. Sudus, ukhtus syaqiqah nis, akhli sudus aidan, am syakik baqi. Maka kita lihat semua penyebut yang ada. Kita sebutkan ada 6, ada 2, dan ada 6. Maka kita lihat dulu antara 2 penyebut. Misalnya 6 dengan 2. Ini tadakhul. Karena 6 bisa dibagi 2, maka cukup ambil yang besar yaitu 6. Maka kita coret 2. Maka tinggal bandingkan 6 dengan 6. 6 dengan 6 itu tamasul. Dan tamasul itu cukup ambil salah satunya. Maka coret 6 yang kedua cukup kita ambil 6. Maka masalahnya adalah 6. 1/6, setengah 3, 1/6, sisanya 1. Contoh yang lain. Halakat halikatun an zaujin wa bintin wa ummin wa am syaqiq. Zauj rubu', bint nis, sudus, dan am syaqiq baqi. Maka ada 4, 2, dan 6. 4, 2, dan 6. Kita lihat dulu antara 4 dengan 2. Tadakhul. Maka ambil yang besar. Berarti kita coret 2. Maka tinggal 6 dengan 4. 6 dengan 4 itu tawafuk. Karena bisa dibagi dengan angka yang sama. Caranya sudah bagi dengan PB-nya 2. 4 bagi 2. 2. 6 bagi 2, 3. Kita kalikan silang. 2 kali 6 atau 3 kali 4, 12. 1/4 dari 12, 3. Setengahnya 6, 1/6-nya 2. Dan sisanya adalah 1. Baik. Contoh lain. Zaujah, bintan, wa am syaqiq. 1/8, 2/3, dan 1/6. Sisanya am syaqiq. Berarti ada 8, 3, dan 6. 8, 3, dan 6. Maka kita bandingkan antara 8 dengan 6.
Tapi terserah juga sih kalau mau membandingkan 6 dengan 3 juga boleh ya. Jadi tidak mesti dari awal sampai akhir, boleh juga dari akhir ke awal atau dari tengah dan seterusnya. Karena hasil akhirnya juga akan sama. 3 dengan 8 tabayun. Maka kalau tabayun kita jadikan atau kita kalikan jadilah 24 ya. Kemudian 24 dengan 6 itu tadakhul. Karena 24 bisa dibagi 6. Maka cukup ambil yang besar, kita coret 6-nya. Maka asal masalahnya adalah 24. Seperdelapannya 3, 2 per 3, 16. Seperenamnya 4, dan sisanya adalah 1. Baik, nah itulah cara kita mencari aslul masalah. Nah, kenapa kita membahas aslul masalah terlebih dahulu? Kenapa kita tidak membahas tentang bagian-bagiannya? Kapan bin dapat setengah, kapan dia dapat 2 per 3, kapan dapat sepertiga atau seperenam. Ya, karena pembahasan tentang taksil ini akan kita pakai pada setiap bab faraid. Maka lebih baik kita majukan saja dari awal. Ya. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang ashabun nis. Artinya siapa saja di antara ahli waris yang berhak mendapatkan setengah. Dan apa saja syarat-syaratnya, insya Allah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Baik, sampai di sini. Baik, anak kasih waktu 5 menit kalau ada yang bertanya. Silahkan. Halo Ustaz. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Eh, ketika tadi terjadi tawafuk Ustaz, itu Ya, hanya dibagi dua Ustaz, atau baik, ada pembagian lain? baik. Memang untuk kasus tawafuk ya, karena kita hanya apa namanya membahas tentang apa namanya furud yang ada, maksudnya kan yang ada cuma penyebut yang ada gitu ya. Penyebut yang ada kan cuma ada 2, 3, 4, 6, sama 8. Itu aja yang diputar-putar. Dan ternyata kalau kita melihat di situ cuma terdapat 6 dengan 4 atau 6 dengan 8. Dan kedua-duanya bisa dibagi 2. Walaupun dalam kasus apa namanya tawafuk nanti akan berkembang lebih jauh, ada yang lebih daripada itu. Nah, itu akan aku terpakai nanti. Coba Anda contohkan ya. Nanti kalau kita membahas tentang bab inkisar, nah kita akan perlukan lebih daripada itu. Misalnya nanti seperti ini. Bukan ini. Apa saja ini? Baik, misal nanti dalam kasus ada bab judulnya inkisar, mungkin kita akan dapati nanti seperti ini. Ini misalnya 16, ini 24. Ya, 16 dengan 24, ini kira-kira pembaginya berapa KPK-nya? PB-nya berapa nih? Bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, bisa dibagi 8, gitu ya. Maka kita ambilnya berapa nanti? Yang paling besar. Ya, nanti 8 yang kita ambil, nanti hasil pembagiannya ini 2, ini 3, nanti dikali silang. Ya. Jadi bisa kalau itu bab yang lain. Tapi kalau bab taksil mencari asal masalahnya karena penyebutnya cuma tadi 2, 3, 4, 6, ya 8, maka hanya ada 2 contoh tadi 6 dengan 8 atau 6 dengan 4. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Satu lagi Ustaz. Silahkan. Jadi bisa jadi dalam pembagian itu asoba itu bisa dapat lebih banyak Ustaz dibanding yang ashabul furud berarti Ustaz. Iya, jadi untuk eh, apa namanya asobah, dia nanti macam-macam. Kadang dia dapat semua harta kalau dia sendirian. Misalnya aksyakik, seorang meninggalkan eh aksyakik saja, nggak ada yang lain, maka dia mewarisi seluruh hartanya. Baik, tapi kalau ada ashabul furud, misalnya dengan bint, anak perempuan, maka setengah-setengah nanti. Tapi kalau misalnya dengan ibu, ya ibu cuma dapat sepertiga,
sisanya untuk dia lebih banyak daripada ashabul furud. Ya, tapi kadang dia nggak dapat, misalnya zauj, ukhtun syaqiqah setengah-setengah, kemudian ada am syakik misalnya. Sementara zauj setengah, ukhtun syaqiqah setengah, am sudah nggak ada sisanya. Ya, maka dia kadang jatuh. Jadi memang untuk asobah itu nggak tentu berapa bagiannya. Kadang dia yang paling banyak, kadang dia paling sedikit. Nah, kadang bahkan tidak dapat. Baik, nah itu yang disebut dengan asobah. Pokoknya nanti insya Allah akan semakin paham kalau kita sudah mulai menghitung praktek warisannya insya Allah. Baik, karena rasa cukup sampai di sini, ya insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang dengan Ashabun Nis. Nah, ingat pembahasan tentang at-ta'sil ini, mencari pokok masalah akan selalu ada pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi Anda harapkan tolong dimungkinkan dalam masalah ini. Ya, nanti Anda share ini untuk PDF-nya ke grup ya biar antum bisa ulang-ulang. Baik, ini yang bisa Anda sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.